Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas aplikasi turunan atau penggunaan turunan. Penggunaan turunan yang pertama yaitu untuk menghitung nilai maksimum dan minimum. Dalam kehidupan sehari-hari ya, terkadang kita itu dihadapkan pada masalah guna mendapatkan hal yang terbaik. Misalnya apa? Misalnya kita mencari lintasan terpendek dari kota A ke kota B. Contoh lainnya misalkan proses penyimpanan data tercepat, tetapi dengan batasan waktu pengambilan data tertentu. Atau contoh berikutnya, mencari kebutuhan kawat terpendek seorang petani di dalam memagari luas kebunnya tersebut gitu ya. Nah, untuk mengetahui nilai maksimum dan minimum suatu fungsi bisa dilihat dari definisi dan teorema-teorema berikut ini. Definisi yang pertama, misalkan S ini domain ya, atau daerah asal dari F memuat titik C, maka dapat dikatakan bahwa F fungsi C ya adalah nilai maksimum F pada S jika Fc-nya ini kurang dari sama dengan Fx untuk semua X di S. Sedangkan untuk yang minimum, F pada S jika, nah ini kurang dari saja ya. Yang ini. Oke. Jika Fc kurang dari Fx untuk semua X di S. Fc adalah nilai ekstrim. Nah, nilai ekstrim itu bisa maksimum, bisa minimum. Seperti itu. Nah, untuk mendapatkan nilai maksimum dan minimum, tentunya tidak perlu membandingkan semua nilai yang ada pada daerah asal fungsi S ya. Karena hal tersebut tentu akan sangat merepotkan. Terdapat sebuah teorema untuk menjawab keberadaan suatu fungsi memiliki nilai maksimum atau minimum, yaitu teorema-teorema berikut ini. Yang pertama, teorema eksistensi maksimum minimum. Jika F kontinu pada interval tertutup A, B, ini berarti kalau ada kata-kata interval tertutup A sampai B gitu ya, dengan A dan B itu termasuk ke dalam interval tersebut, tandanya dengan kurung siku. Maka F mencapai nilai maksimum dan minimum. Biasanya fungsi yang akan ditentukan nilai maksimum atau minimum tidak selalu pada daerah asal suatu interval tertutup, sehingga fungsi tersebut tidak memiliki titik ujung. Nah, kita bisa melihat teorema berikutnya, yaitu teorema titik kritis. Misalkan F terdefinisi pada interval I yang memuat titik C, jika Fc adalah titik ekstrim ya, titik ekstrim itu bisa maksimum bisa minimum, maka C merupakan titik kritis, yakni C dapat berupa salah satu dari berikut ini, bisa titik ujung dari I, bisa titik stasioner dari F ketika turunan dari Fx-nya itu sama dengan 0. Titik singular itu jika F turunan fungsi C tidak ada. Oke, untuk lebih jelasnya kita bisa perhatikan contoh berikut ini. Yang pertama, carilah nilai maksimum dan minimum dari Fx sama dengan X pangkat 3 min 3X plus 1 pada interval tertutup min 3 per 2,3. Ya, jadi intervalnya itu min 3 per 2, sampai 3 gitu ya, termasuk min 3 per 2 dan 3-nya ini masuk ke dalam batas intervalnya. Baik, sesuai dengan teorema titik kritis, maka didapatkan bahwa untuk mendapatkan nilai maksimum dan minimum ya, kita bisa cari titik-titik kritisnya seperti itu. Yang pertama, oke, kita jawab ya.
Nomor 1, yang pertama, nilai fungsi di titik ujung daerah asal ya. Di titik ujung daerah asal. Oke. Kita lihat di sini, titik ujung daerah asal itu mana? S itu kan domain. Domain itu berarti yang ada di sini gitu ya. Nah, ini intervalnya. Ini dari min 3/2 sampai 3. Dan ini bulat penuh ya, karena interval tertutup. Nah, yang di sini gitu ya, anggotanya. Nah, sekarang kita mencari nilai fungsi di titik ujungnya. Titik ujung kan ini min 3/2 dan 3 ya. Sekarang kita masukkan nilainya. Ini F, fungsinya kan ini. X-nya kita ganti dengan min 3/2. Jadi nanti setiap X kita ganti dengan min 3/2 ya. Ini min 3/2 pangkat 3 min 3X. Oh, ini X-nya kita ganti ya. Ini kita ganti. Ini 3 dikali min 3/2 plus 1 ya. Di sini karena pangkatnya ganjil, maka min yang dipangkatkan ganjil itu tetap min ya. Min 27/8 ya. Min dikali min plus 9/2 plus 1. Nah, ini kita bisa samakan penyebutnya. Ini per 8, jadi min 27 sama ya. Nah, ini supaya 8 itu kan dikali 4. Maka ini 8, 9 dikali 4, 36. Plus, nah ini supaya per 8, 8/8. Ini pernya jadikan 1 saja. Min 27 plus 36 plus 8. Oke, sekarang min 27 plus 36 itu 9 ditambah 8, 17/8. Ini titik ujung yang pertama ya. Titik ujung yang kedua yaitu 3 ya. F3 sama dengan 3 pangkat 3 min 3 dikali 3 plus 1 ya. Ini 9 min 9. Oh, 27 maaf. 27 min 9 plus 1. Hasilnya 19. Ini titik kritis yang pertama. Titik kritis yang kedua yaitu mencari nilai stasioner ya. Ketika F turunan F yang pertama itu sama dengan 0. Maka kita turunkan ya, mencari nilai fungsi di titik stasioner. Nilai fungsi di titik stasioner. Oke, kita lihat di sini fungsinya fx sama dengan x pangkat 3 min 3x plus 1. Maka turunan pertamanya sama dengan dfx per dx. Ini diturunkan ya. X pangkat 2 min 3x plus 1 per dx. Ini kita bisa pecah. Dx pangkat 2 per dx min d3x per dx plus d1 per
dx ya. Ini nanti menggunakan rumus dxn per dx sama dengan nxn min 1. Oke, lanjut ke sini ya. Maka f aksen x sama dengan turunan dari x kuadrat itu 2x ya. Turunan dari min 3x itu min 3 plus 0 ya. Turunan dari suatu konstanta itu 0. Oke, ini sama dengan 2x min 3. Nah, tadi nilai stasioner itu ketika turunan pertamanya itu 0. Ini 0, 2x min 3. Ini ya. Nah, ini sama dengan 0. Sebentar. Oh, ini pangkat 3 ya. Ini 3, ini 3. Ini salah nih. Ini 3 pangkat 2 ya. Ini 3 pangkat 2, ini 3 pangkat 2. Oke, sekarang min 3 pindah ruas ke sini. Jadi 3 positif, sisa 3x kuadrat. Maka x kuadrat ini bisa kita pindah begini ya. Sama dengan 3. X kuadrat 3 per 3. X kuadrat 1. Maka x sama dengan plus minus akar 1. Maka jawabannya bisa 1, bisa min 1. Nah, sehingga diperoleh titik stasionernya. Jadi titik stasioner yaitu x sama dengan min 1 dan x sama dengan 1. Kita lihat di sini ya. Daerah asalnya itu dari min 3 per 2. Min 3 per 2 itu min 1,5. Min 1 posisinya ada di kanan min 3 per 2. Ada di sini misalkan ya. Min 1. Nah, ini misalkan 0. Ini misalkan 1. Nah, berarti masih ada di domainnya gitu ya. Berarti ini masuk domainnya. Kalau tidak termasuk domain, misalkan ini min 2, maka titik stasionernya cuma 1 seperti itu. Jadi dicek dulu dia masuk ke daerah fungsi atau tidak titik stasionernya. Setelah diperoleh titik stasioner, kita mencari nilai fungsi dari titik stasioner tersebut. Tadi rumusnya, tadi fungsinya fx sama dengan x pangkat 3 min 3x plus 1. X pangkat 3 min 3x plus 1. Maka ketika di titik stasioner min 1 sama dengan min 1 pangkat 3 min 3 dikali min 1 plus 1. Min 3 pangkat 3, kalau pangkatnya ganjil, min itu tetap min. Jadi min 1. Min dikali min plus 3 plus 1. Maka hasilnya 3 ya. Sedangkan untuk f titik stasionernya 1, ini f1, maka setiap x diganti dengan 1. 1 pangkat 3 min 3 dikali 1 plus 1. Maka 1 min 3 plus 1. Hasilnya itu min 1. Seperti itu. Sekarang kita mencari titik kritis jenis yang ketiganya, yaitu nilai fungsi di titik singular. Nilai fungsi di titik singular. Kita lihat di sini nilai singular ada ketika f aksennya itu tidak ada, sedangkan di sini ada nilainya sehingga tidak memiliki titik singular ya.
memiliki titik singular. Karena ada gitu ya, ada nilai dari f aksennya. Nah, dari ketiga jenis titik kritis tersebut ya diperoleh titik-titik kritisnya. Jadi titik-titik kritisnya yaitu batasnya tadi min 3/2 ya. Kemudian tadi ini min 1, kemudian 1 dan batasnya lagi ya 3. Ini 3. Untuk mencari nilai maksimumnya atau mencari nilai maksimum minimum, itu kita lihat dari nilai-nilai dari fungsi di titik-titik kritis. Ya, kita lihat di sini. Min 1, 3, kemudian 17 itu 17/8 itu 2, sekian ya. Kemudian 19. Nah, yang paling tinggi berarti ini ya. 19 ketika x-nya sama dengan 3. Maka di sini 19 untuk x sama dengan 3 ya. Di titik x sama dengan 3. Sedangkan nilai minimum, kita cari nilai fungsi yang paling kecil. Ini, min 1 ya. Di titik x sama dengan 1. Nah, itu cara mencari nilai maksimum dan minimum dengan memanfaatkan titik-titik kritisnya. Baik, selanjutnya nomor 2. Nah, ini misalkan Adit mempunyai 300 meter kawat duri yang direncanakan untuk memagari kebun berbentuk persegi panjang. Jika ia ingin mendapatkan luas maksimum, berapa ukuran yang seharusnya? Kita di sini jawab ya. Nomor 2. Kita misalkan dulu ya persegi panjang. Oke. Panjangnya itu misalkan kita tulis sebagai X, lebar dari persegi panjang itu misalkan Y ya. Nah, kita tuliskan keliling dari persegi panjang. Keliling dari persegi panjang itu berarti 2 dikali panjang ditambah 2 dikali lebar ya. Oke, saya tulis dulu 2P ditambah 2L. Nah, ini L, ini P. Maka kalau misalkan kita ganti P dan L-nya itu dengan X dan Y, maka 2 dikali X plus 2 dikali Y. Kelilingnya berarti kan keliling pagar ini gitu ya. Tadi panjangnya itu ada 300 meter kawat. Maka ini kita beri 300. Di sini 2X plus 2Y. Oke, ini kita sederhanakan. Masing-masing ruas kita kali dengan setengah atau kita bagi dengan 2. Maka ini 150 sama dengan X plus Y. Maka X sama dengan 150 min Y. Sekarang kita cari luasnya. Luas persegi panjang itu panjang dikali lebar. Ini kalinya jangan seperti itu ya, nanti ambigu dikira X. Oke, ini saya ganti. Panjang dikali lebar. Panjangnya itu X. Lebarnya itu Y ya, ini L. Oke, tadi batasnya ya, panjang dari kawatnya itu kan 300. Maka kalau misalkan Y-nya ya, batas dari Y itu kan Y lebih besar sama dengan 0 kurang dari sama dengan 300 ya. Oke. Ini kalau misalkan kita mencari titik stasioner dari ujung-ujungnya ya. Misalkan di sini
titik ujung ya, titik ujung. Misalkan Y sama dengan 0, ini maka L-nya sama dengan 0 ya. Ketika Y-nya itu sama dengan 300, maka L-nya sama dengan 0 juga. Kenapa? Karena X-nya akan 0. Karena begini logikanya. Tadi kawat itu 300 meter. Jika Y-nya atau lebarnya ini 300, jelas X-nya itu tidak ada nilainya kan, 0. Maka L-nya sama dengan 0. Jadi kalau misalkan titik kritis yang pertama, yaitu nilai fungsi dari titik ujung ya, yang ini, itu 0 ini ya nilainya. Oke, sekarang kita lihat dari turunannya ya, dari nilai titik stasioner ya, nilai atau luas dari titik stasionernya. Biasanya kan tadi ditulis nilai fungsi ya. Nah ini karena fungsinya itu luas, maka nilai luas juga sama ya, sebenarnya nilai luas dari titik ujung. Ini nilai luas dari titik stasionernya. Kalau titik stasioner maka kita turunkan. Tadi kita peroleh bahwa di sini L sama dengan XY. Kita substitusi X-nya dengan ini ya, yaitu 150 dikurangi Y dikali Y. Maka L-nya 150 Y min Y kuadrat. Maka kita cari turunannya ya, DL per DY. Kenapa bukan DX? Karena variabel di sini Y ya. Jadi itu indeks dummy saja. D 150Y min Y kuadrat per DY. Ini kita bisa pecah, D 150Y per DY min DY kuadrat per DY. Nah ini hasilnya itu 0 ya. Yang di sini syarat titik stasioner itu kan Fx per dx sama dengan 0. Oke, ini 0 sama dengan diturunkan 150 min 2y ya. 2y pindah ruas ke sini, 2y sama dengan 150, maka y 75. 150 dibagi 2. Y-nya diperoleh, X-nya diperoleh ya. Maka di sini X sama dengan 150 min Y. Ini dari mana? Dari sini. Maka 150 dikurangi 75, hasilnya 75. Sehingga luasnya XY sama dengan 75 dikali 75. Hasilnya 5625. Satuan luas ya. Silakan untuk nilai-nilainya bisa dicek menggunakan kalkulator ya. Begitu cara menyelesaikannya. Penggunaan selanjutnya dari turunan yaitu untuk menghitung kemonotonan dan kecekungan ya. Dan di sini ada definisi yang kedua, misalkan F terdefinisi pada interval I terbuka, tertutup atau yang lainnya, maksudnya campuran ya. Maka F dikatakan naik pada I jika untuk setiap pasangan bilangan X1 dan X2 dalam I, nilainya ketika X1 ini kurang dari X2, kemudian X1 dan X2 ini dimasukkan ke dalam bentuk fungsi, maka nilai fungsinya tetap Fx1 akan kurang dari Fx2. Berbeda dengan F dikatakan turun gitu ya. Nilai fungsinya akan bertolak belakang dari perbandingan nilai X1 dan X2. Nah, monoton murni itu bisa naik, bisa turun gitu ya. Nah, ini untuk menghitung kemonotonan kita menggunakan teoremanya,
yaitu misalkan f kontinu pada interval I dan dapat diturunkan pada setiap titik dalam interval I, maka jika f aksen x lebih besar dari 0 untuk semua titik dalam x dari I, maka f naik pada I ya. Sedangkan jika f aksen x kurang dari 0 untuk semua titik dalam x dari I, maka f dikatakan turun pada I. Oke, ini definisi yang ketiga. Misalkan f dapat diturunkan pada interval terbuka I, jika f aksen naik pada I, maka f cekung ke atas pada I ya. Jika f aksen turun pada I, maka f dikatakan cekung ke bawah pada I. Nah, nanti ada teorema kecekungan, yaitu misalkan f dapat diturunkan 2 kali, turunan kedua maksudnya, pada interval terbuka I. Nah, ini tanda interval terbuka yaitu kurung biasa ya, A, B. Maka, jika turunan keduanya itu lebih besar dari 0, maka f dikatakan cekung ke atas. Sedangkan jika turunan kedua kurang dari 0, maka f dikatakan cekung ke bawah. Kemudian ada istilah titik balik. Misalkan f fungsi kontinu di C, dikatakan bahwa C, FC merupakan suatu titik balik dari grafik f jika f cekung ke atas pada satu sisi dan cekung ke bawah pada sisi lainnya dari C. Untuk lebih jelasnya, kita bisa perhatikan contoh berikut ini. Yang pertama, misalkan fx sama dengan x pangkat 3 min 2x kuadrat plus x plus 1. Carilah titik ketika f naik, ketika f turun, cekung ke atas dan cekung ke bawah. Maka cara menjawabnya nomor 1 ya. Kita selesaikan dulu fx-nya, kita cari nilai nilai turunannya ya. X pangkat 3 min 2x kuadrat plus x plus 1. Kita cari turunannya. 3x kuadrat, ini langsung saja ya. Cara menurunkannya sudah saya jelaskan di atas ataupun di materi sebelumnya. Ini min 4x plus 1. Nah, ini kan 0 ya. Maka ini kita cari pemfaktorannya ya. Oke, cara pemfaktorannya itu sudah pernah saya ajarkan sebenarnya. Atau kalau misalkan kalian bingung, ini bisa menggunakan rumus ABC ya. Yaitu x 1,2 sama dengan min b plus minus akar b kuadrat min 4 AC per 2A. Sebenarnya ini ada cara cepatnya, tapi supaya sesuai dengan konsep, saya jelaskan yang ilmiahnya ya. Nah, ini kita lihat di sini. Persamaan kuadrat itu kan AX kuadrat plus BX plus C. Di sini 3x kuadrat min 4x plus 1. Maka kita katakan A-nya 3, B-nya min 4, C-nya 1. Kita masukkan ke sini, ke rumus ya. Min 4 plus minus akar 4 kuadrat min 4 dikali A-nya 3, C-nya 1 per 2 dikali A-nya 3 ya. X12 min dikali min 4 plus minus akar 16 min 12 per 6. Maka X12 4 plus minus akar 4 per 6. Maka X12 4 plus minus akar 4 itu 2 per 6. Maka kita bagi
X1 tadi kan X1 2 ya. X1 itu ketika kita ambil plus 2 dibagi 6. 6 per 6, 1. Ya. X2-nya yaitu 4, kita ambil negatif, ini 2 per 6. 2 per 6. Hasilnya 1/3 ya. Jadi dari sini bisa menggunakan pemfaktoran juga. Kalau mau difaktorkan, ini 3x min 1 dan x min 1 ya. Sama saja, nanti ini hasilnya yang bagian sini ya. X-nya itu kan 3x min 1 sama dengan 0, maka 3x sama dengan 1x 1/3. Yang ini x min 1 sama dengan 0, x-nya sama dengan 1. Sama saja, bisa cara pemfaktoran, bisa cara rumus ya. Oke, itu titik-titiknya ya, titik-titik pemecahnya. Maka kita buat garis bilangan ya. 1/3 dan 1 ya. 1/3 berarti ada di sebelah kiri 1. Oke, nah sekarang kita cari nilai plus minusnya ya. Tadi dikatakan bahwa f turunannya sama dengan 3x kuadrat min 4x plus 1. Yang di sebelah sini, yang di sebelah kanan 1, ini kan ada 3 wilayah ya. Saya sudah pernah mengajarkan di materi pertidaksamaan. Ini kita masukkan ini 2. 3 dikali 2 kuadrat min 4 dikali 2 plus 1. Maka hasilnya 3, ini 4 kali 4 min 8 plus 1. 12 min 8 plus 1. Ini hasilnya positif ya. Ini positif. Oke, yang di sini kita ambil misalkan ini 2/3 ya. F aksen 2/3 sama dengan 3 2/3 kuadrat min 4 2/3 plus 1. 3 4/9 min 8/3 plus 1. Ini coret ya. Ini 3. 4/3 min 8/3 plus 1. Ini kalau kita samakan 4/3 min 8 plus 3. Min ya. Maka di sini min, kita di sini ambil 0. F aksen 0. 0 min 0 plus 1. Hasilnya plus. Maka di sini plus ya. Nah, di sini di teorema kemonotonan ya, jika f aksennya itu lebih besar dari 0, maka semua titik dalam x dari i, maka f naik pada i. Maka yang lebih besar dari 0 itu naik ya. Yang lebih besar dari 0 itu ditandai dengan tanda positif. Maka ini ke sini. Ini ke sini ya. Oke. Daerah positif, saya tulis di sini. Adalah x, di mana x ya. Ke sini berarti kurang dari ya. Kurang dari 1/3 atau x lebih besar dari 1. Dengan x elemen bilangan real ya. Maka ini kita sebut f naik pada i ya.
Sedangkan untuk daerah negatif, berarti yang di antara 1/3 dan 1, yang ini ya. Nah ini, yaitu X, di mana X lebih besar dari 1/3 kurang dari 1. Dan X elemen bilangan real. Ini kita katakan bahwa F turun pada I ya. Baik, untuk yang F naik, F turun sudah. Sekarang kita cari cekung ke atas dan cekung ke bawah. Kita lihat teorema kecekungan. Kalau teorema kecekungan itu menggunakan turunan kedua. Tahapannya itu sama saja dengan yang menentukan F naik atau turun gitu ya. Kita lihat di sini tadi, ini turunan pertama ya. Ini turunan pertama. Maka turunan keduanya yaitu tinggal diturunkan lagi. Langsung saja ya. 6x min 4. Maka x-nya ini dibuat 0 ya. 6x min 4. 6x sama dengan 4, atau begini, pindah ruas dulu. Min 4-nya ke sana, ke ruas kiri. 4 sama dengan 6x. Kita bisa tulis begini, maka x 4/6 atau 2/3. Kita cari garis bilangannya. Nah, di sini misalkan 2/3. Nah, ada sebelah kanan 2/3, ada yang sebelah kiri 2/3. Misalkan di sini kita ambil angka 1. Kita masukkan ke sini. 6 dikali 1 dikurangi 4. Positif ya. Nilainya kan 2, positif 2. Kita ambil di sini angka 0. 6 dikali 0, 0 dikurangi min 4, min. Oke. Untuk daerah yang lebih besar dari 0, maka cekung ke atas. Jadi yang bagian sini. Oke. Ini untuk yang cekung ke atas ya. Kemudian untuk yang cekung ke bawah, yang kurang dari 0 turunannya. Oke, kita buat di sini ya. Daerah positif, kita bisa tuliskan X di mana X lebih besar dari 2/3 dan X elemen bilangan real. Ini cekung F, cekung ke atas pada I ya. I-nya mana? I-nya yang ini. Yang ini ya. Interval ini. Ini juga sama. Ini sebenarnya I-nya yang mana? Itu yang ini. Ini sama dengan I ya. Ini juga sama. I sama dengan seperti itu. Ini juga sama. I sama dengan, oke. Sekarang daerah negatif. I sama dengan X, di mana X kalau ke kiri berarti kurang dari 2/3 dan X elemen bilangan real ya. Nah, ini disebut F cekung ke bawah pada I. Seperti itu ya cara menjawabnya. Oke, nomor 2, carilah semua titik balik dari fx. Titik balik di sini dikatakan, misalkan f fungsi kontinu, di C dikatakan bahwa C, Fc merupakan suatu titik balik dari grafik f jika f cekung ke atas pada satu sisi dan cekung ke bawah pada sisi lainnya. Maka kita jawab untuk nomor 2.
Kita tulis lagi fx sama dengan 3x pangkat 5 min 5x pangkat 3 plus 1. 3x pangkat 5 min 5x pangkat 3 plus 1. Kita cari turunannya. Ini 15x pangkat 4 min 15x pangkat 2. Turunan dari 1, 0 ya. Kemudian kita cari turunan keduanya. 15 dikali 4, 60x pangkat 3 min 30x ya. Nah ini kan ada yang bisa kita keluarkan ya. 30x dikali 2x kuadrat min 1. Kita lihat di sini 30x dikali 2x kuadrat 60x pangkat 3. 30x dikali min 1 min 30x ya. Seperti itu. Oke, kita tulis ulang ya. 30x 2x kuadrat min 1. Oke, ini sama dengan 0. Maka 30x 2x pangkat 2 min 1. Maka ini 30x sama dengan 0, x sama dengan 0 per 30, hasilnya 0. Kemudian yang berikutnya yang ada di kurung, faktor berikutnya 2x pangkat 2 min 1 sama dengan 0, 2x kuadrat, satunya pindah, x kuadrat setengah, maka x sama dengan plus minus akar setengah. Kenapa plus minus? Karena sebenarnya hasil kuadrat itu bisa dari plus minus. Maksudnya begini, 3 kuadrat itu kan sama dengan 9. Sekarang kalau minusnya, min 3 kuadrat sama dengan 9. Jadi kalau misalkan kuadrat benda ruas harus ada plus minusnya supaya mengcover yang negatif juga. Seperti itu. Jadi x-nya itu bisa saya beri tanda x1 ya, bisa setengah, x2 bisa min setengah. Maka kita buat garis bilangannya. Tadi x-nya 0 ya, di sini 0. Kemudian di sini akar setengah dan di sini min akar setengah. Nah ini tidak bulat sempurna, tidak bulat penuh ya. Ini juga sama, ini tidak bulat penuh. Yang ini juga sama. Oke. Ini tidak bulat penuh ya. Oke, sekarang kita uji nilainya ya. Pada F double aksen. F double aksennya kan ini. Mana tadi? Yang inilah ya. Kita cari yang ini. Untuk menguji nilai plus minusnya. Oke. Kita ambil di sini angka 1. Masukkan ke sini. X-nya kita ganti 1. Berarti 60 dikali 1 min 30 dikali 1. Ini positif. Ya. Oke, di antara 0 dan akar setengah. Akar setengah itu kan 0,707. Ini berarti min 0,707. Kita ambil nilai di sini, berarti yang lebih kecil dari 0,7 tapi lebih besar dari 0,5. Maaf, dari 0. Kita pilih 0,5 di sini. Atau setengah ya. Ke sini ya. 60 setengah pangkat 3 min 30 dikali setengah. Maka
Ini 60 per 1/8 dikurangi 15 ya. Nah, di sini 60 per 8 itu nilainya 7,5 ya. 7,5 dikurangi 15, ini hasilnya negatif. Oke, di sini berarti gantian ya. Berarti min 0,5. Di sini kita cek 60 min setengah pangkat 3 min 30 min setengah ya. Setengah itu kan 0,5. Min negatif 7,5 plus 15. Hasilnya positif 7,5 ya. Berarti ini positif. Ini kita ambil min 1. Min 1 masuk ke sini min 60 plus 30 min. Oke, sekarang kita analisa ya masalah titik baliknya. Nah, ini tadi kenapa turunan kedua, karena kita menganalisa titik balik, yaitu dengan melihat apakah di satu sisi itu ada cekung ke atas dan sisi lainnya cekung ke bawah ya. Oke, kita hapus dulu. Kita lihat daerah positif ya. Daerah positif. Di sini. Oke, ini dan ini ya. Jadi intervalnya itu dari X, di mana X lebih besar dari akar setengah dengan X elemen bilangan real, dan X di mana X di antara ya lebih besar dari min akar setengah kurang dari 0 dengan X elemen bilangan real. Nah, ini cekung F cekung ke atas. Oke ya. Daerah negatif berarti yang ini ya. I sama dengan X di mana X lebih besar dari 0 kurang dari akar 1/2 X elemen bilangan real. Dan I sama dengan yang negatif ke arah kiri, maka X kurang dari min akar setengah dan X elemen bilangan real. Nah, ini kalau misalnya digabung ya intervalnya, ini F cekung ke bawah. Jadi ini nanti misalkan ini I1 I2 ya, maka nanti akan digabung I1 gabung I2. Ini juga sama, I1 gabung I2. Kita lihat definisi titik balik. Misalkan F kontinu di C, dikatakan bahwa C, FC merupakan suatu titik balik dari grafik F jika F cekung ke atas di satu sisi dan F cekung ke bawah di sisi lainnya. Maka kita cari titik-titik baliknya ya. Yaitu ini kan cekung ke atas, sisinya cekung ke bawah, berarti akar setengah. Kemudian di sini, di titik ini, bagian kanan cekung ke bawah, bagian kiri cekung ke atas. Maka 0, dan yang min akar setengah, bagian kanan ya cekung ke atas, bagian kirinya negatif ini cekung ke bawah. Maka min akar setengah. Itu ya, cara mengerjakannya. Untuk penggunaan atau aplikasi turunan sendiri sebenarnya masih banyak sekali. Misalkan di fisika itu dicari kecepatan dan percepatan jika diketahui persamaan posisinya ada gitu ya.
dan masih banyak lagi. Baik, untuk materi aplikasi turunan saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.